Nah, untuk penjurian ikan ya, kita di Pontianak sementara ini kan hanya buka 5 kelas. Itu ada solid, ada corak, AOC, AOT, dan tuxedo. Nah, untuk penjurian ini yang kita nilai itu pertama itu bodi ikan. Ya, semakin besar bodi ikan itu semakin bagus. Yang kedua itu pom atau ekor ya. Nah, kalau ekor kita di sini belum ada standar ya. Kalau bisa sih delta lah ya. Tapi deltanya bukaan lebar kalau bisa. Makin lebar makin bagus yang kita nilai. Dan dorsal yang tiganya itu dorsal. Keempat itu warna ikan. Dan yang kelima itu show-nya ya, show dari ikan tersebut. Nah, yang terakhir itu proporsional. Kalau ikan yang juara itu kalau bisa yang kita ambil itu 1:1 dari bodinya berbanding ekornya ya, harus 1:1. Nah, kalau untuk kelas corak ya, kelas corak itu kita ambil contoh crash. Kalau crash itu sama untuk ekor, untuk body itu sama dengan solid. Yang membedakannya itu kalau grass ini kita menilai dari neck di bodinya ya, ciri khas dari blue bass. Necknya itu harus terang kalau bisa, tegas. Nah, motif ekor itu yang kita ambil itu yang halus, tegas titik-titiknya itu. Dan yang di dorsal itu yang kita ambil kalau yang bisa itu yang model crash juga. Soalnya yang berkembang sekarang itu yang kebanyakan ada yang model garis sekarang ya, jadi agak ke les gitu ibaratnya. Ketiga kita ambil kelas tuxedo ya. Tuxedo kita coba ambil lebih banyak juara sekarang sih di HB Weight ya, karena untuk ekor sekarang HB Weight termasuk banyak yang delta. Kalau tuxedo ini untuk HB Weight ini atau nama lain ada yang beri nama HB Pastel juga ya. Tuxedonya kita perhatikan bedanya dari yang jelas kelas-kelas sebelumnya. Kalau untuk body dan ekor itu sama penilaiannya. Yang membedakan tuxedonya kita ambil itu yang gelap, yang hitamnya kuat, dan dari batas hard blacknya itu ke depan ke kepala itu usahakan bersih tanpa ada platinum atau bercak kotor lah. Dan ekor itu warna ekor itu diusahakan bersih kalau bisa, karena HB Weight ini sangat sulit karena ditemukan masih banyak yang kotor, yang kuning, dan ada yang masih bercak bling abu-abu gitulah. Kita lanjutkan ke AOC ya. Kalau AOC itu masih di dominan kelas-kelas ikan-ikan HM ya, half moon. Itu kebanyakan masih di dragon atau leopard. Nah, kita ambil contoh ke dragon. Kalau dragon ini yang kita kejar dulu itu kalau memang dia ikan HM, kita kejar ekornya dulu. Bukan ekor HM-nya itu harus kuat, terik dia. Nah, kalau dia udah lipat itu bisa menjadi pengurangan nilai. Nah, motifnya harus halus. Kedua itu sisik di body itu ciri khas dari dragon yang kita nilai. Kalau untuk kelas AOT ya, kalau AOT ini kan sekarang ada CT yang di Pontianak ya. Kalau di tempat lain mungkin sudah dipisah-pisah ya. Ada CT, ada khusus kelas sport dan softtel.
Kalau Pontianak kita masih gabung. Nah, Pontianak kita ambil ciri-ciri kira-kira yang lagi ngetrend sekarang bottom shot ya. Bottom shot Vienna sekarang. Nah, kita nilai itu bodinya. Nah, corak di body itu yang sekarang ngetrend itu kan Blonde Tiger Vienna. Nah, corak tigernya itu harus kuat dan jelas garis-garisnya. Nah, yang kedua itu panjang ekornya itu, bottom shotnya itu. Semakin panjang semakin bagus, diimbangi dengan bodi yang besar. Dan dorsal harus panjang juga, diusahakan kalau bisa. Dan kalau untuk kelas SWOT ini yang berat, double SWOT juga bagus kadang. Cuma untuk sekarang memang ngetrend di bottom. Dan bottom kebanyakan sekarang lebih panjang sih kalau saya lihat daripada untuk kelas top SWOT atau double SWOT. Setelah 5 kelas ini, sekarang kita ada tambahan kelas ya. Ada 3 tambahan kelas. Itu untuk juvenile, kelas juvenile. Juvenile itu kita bagi 2 lagi. Juvenile solid, juvenile corak. Dan 1 kelas lagi itu di betina open. Nah, kita bahas dulu dari juvenile solid. Juvenile solid, kita ambil umumnya dulu ya, jangan ikannya dulu. Kalau penilaian untuk solid itu kalau bisa itu body 2:1 dengan ekor. Jadi misalnya dari body itu 2 cm, berarti ekor hanya 1 cm. Nah, untuk dorsal itu tidak boleh melewati pangkal ekor. Jika sudah melewati pangkal ekor itu sudah pengurangan nilai. Karena ikan yang biasa dorsal perkembangannya sudah melewati pangkal, biasa itu udah ikan yang lumayan berumur ya. Nah, jadi kita ambil yang benar-benar dia juve, yang bodinya besar, ekornya masih 2:1 dengan bodinya ya. Nah, kita masuk ke kelas solidnya. Kalau solid untuk juvenile di sini Pontianak masih dipegang oleh black ya. Nah, rata-rata black di sini masih body 2:1. Besar body 2, ekor 1. Dorsal tidak boleh melewati pangkal ekor. Kalau untuk warna, black mendominan daripada AFR ya. Karena black dari usia remaja itu dia udah benar-benar hitam biasanya. Sedangkan kelas-kelas lain itu seperti kuret atau AFP itu mereka belum menunjukkan warna khusus mereka itu masih belum timbul ibaratnya. Black lebih dominan sih kalau untuk remaja ini saya lihat. Kuret kalau waktu remaja dia masih agak ke oranye ya gitu ya. Nah, dia semakin dewasa biasa dia semakin merah. Begitu juga dengan AFP. AFP itu biasa ada yang masih waktu remaja itu dia belum benar-benar putih full sampai di kepala. Dia masih ada yang istilahnya dia masih inilah warnanya belum ngeblok benar Pak untuk AFP ya. Nah, kita masuk ke kelas corak. Kalau corak ini sama penilaiannya, body ekor itu sama dengan kelas juvenile solid. Cuma kalau untuk yang corak ini lumayan sulit ya kalau dicoraknya. Kalau corak ini kita ambil contoh graceless ya. Graceless ini biasa lebih sering diturunkan kalau untuk yang juvenile ya corak. Kalau grace ini mungkin naik sudah timbul ya waktu usia remaja. Nah, yang sulit ini biasa itu di motifnya. Karena kadang grace itu di usia remaja itu motifnya belum benar-benar halus.
dia masih totolan lumayan kasar, nanti semakin dewasa dia semakin halus. Nah di sini kita imbangkan lah antara, karena dia kelas remaja kita bisa mengimbangkan, dimana misalnya dia masih totolannya masih agak kasar tapi ikannya memang bagus. Nah untuk les ya, kalau les itu biasa di body dulu ya, sama dengan grass. Body dia biasa corak di body udah bagus kalau waktu usia remaja. Cuma untuk di ekornya itu belum maksimal kadang juga untuk les. Kadang les itu kebanyakan ekor masih miring. Pertama, kedua itu belum benar-benar keluar ya ciri khas lesnya itu, motif di ekornya lesnya itu belum ada. Biasa ada yang bolong di tengah juga ada. Nah, kalau untuk usia remaja inilah sangat sulit ini kalau di kelas corak ini, agak bisa kita perhatikan lah. Kita kembali ke ikan-ikan yang turun, ikan yang bersaing, tetap yang kita ambil yang terbaik, yang kita nilai. Nah, kita lanjut ke betina open ya. Kalau betina open yang kita ambil itu yang pertama itu seksi ya. Seksi itu istilahnya dia sedang hamil. Sedang hamil, kedua itu body kalau bisa usahakan besar. Nah semakin besar semakin bagus, karena kita breed itu sampai betina itu sebesar misalnya 5 atau 6 cm itu ya, itu tidak mudah. Nah yang kita incar itu yang besarnya, terus dia hamil, dalam keadaan hamil, terus ekornya itu bukan ekor, warna itu harus bagus. Nah bukan ekor kita ambil itu misalnya contoh ya. Sementara kalau yang untuk betina masih didominan betina HB Wet, Topaz ya, atau Dragon. Ketiga jenis ini saya lihat lebih sering juara kalau untuk female ya. Nah HB Wet misalnya, HB Wet ini, HB Blue bisa masuk juga. HB White ini yang kita kejar itu ekornya, karena bukan HB White untuk betina ini lumayan cukup bagus. Dia bukaannya besar dibanding jenis-jenis lainnya. Warna juga oke ya, bagus. Nah kalau Topaz betina open ini bukaannya yang bagus untuk kelas Topaz ini. Nah untuk warna juga bagus ya kalau untuk betina, untuk kita nilai. Nah kalau Dragon itu indahnya itu dia HM. Nah di HM terus betina ini dia ada motif ya, dibanding yang sebelumnya ini hanya satu warna, sedangkan dia ada motifnya. Nah yang paling besar lah, paling besar, warnanya bagus, dia kan dalam kondisi hamil, show-nya oke, itu yang kita jadikan female open nantinya. Jujur tidak gampang ya jadi seorang juri ya. Jadi juri itu beban mentalnya sangat besar. Di sini pemikiran orang kan, juri semau hati, juri itu mau enaknya menentukan. Jadi terus yang di mata dia bagus itu yang jadi juara. Enggak, pemikiran itu kita harus buang jauh-jauh ya. Nah di sini kita jadi juri kadang itu sering diprotes ya. Nah setelah protes kadang itu setelah kontes selesai, nah itu baru ada keluar protesnya. Itu jangan kalau bisa ya. Kalau bisa itu waktu kontes itu kita kadang habis selesai penjurian kita ada tanya. Nah bagi yang ingin bertanya kenapa ikan dia bisa tidak maju, tidak naik, silakan bertanya, tidak masalah, akan kita jelaskan kenapa ikan ini bisa kalah dengan ikan ini. Karena ikan yang kalah ini pasti kita ada nilai minusnya dari ikan yang menang ini. Nah, kita akan jelaskan sedetail-detailnya untuk mereka. Nah, kalau bisa janganlah di belakang baru selesai kontes baru bla bla bla, itu sudah sering kita ketemukan. Kita di sini untuk membawa hobi kita lah, untuk memajukan gapi,
naikkan Gapi ya bersama-sama. Nah di sini contohnya di Pontianak ya, sering kita ajukan kan, setelah selesai kontes itu sering kita ajukan. Bagi yang ingin bertanya silakan, yang ikannya ada turun, kenapa tidak naik, atau nominasi tapi tidak juara, itu nilai minusnya di mana dengan ikan juara, tetap akan kita jelaskan. Karena kita ada form penilaian itu udah nggak bisa lari lagi. Itu di nilai minusnya dari ikan ini dengan ikan juara itu di mana. Sedangkan ikan juara itu nilai plusnya di mana, kita tetap ada. Nah, akan kita jelaskan sedetail-detailnya buat mereka yang ingin komplain ya. Nah, dan diusahakan itulah jangan komplain di belakang. Nah, kalau bisa kita maju bersama, naikkan Gapi Pontianak lah ya. Nah, sama-sama ke nasional. Ya, kalau ingin berprestasi bisa kita ke internasional. Itu aja sih kalau untuk penjurian ya. Nah, tidak gampang lah jadi seorang juri lah. Nah, harapan saya ya untuk Pontianak dulu ya. Nah, khusus Pontianak saya harapkan ya beranilah untuk maju ya. Mainnya kita jangan bermain untuk bersaing dalam kota terus. Nah, harapannya supaya lebih kita maju bersama, kita ke tingkat nasional. Nah, dan di nasional kalau Anda sudah bisa naik di nasional, main dan sering juara, kita naik ke level internasional. Nah, dengan harapan Anda bisa dikenal kan. Kita Pontianak juga bisa dikenal untuk di luar negeri ya. Bukan hanya Pontianak, Anda sendiri kalau mengikuti kontes Anda akan dikenal juga kan. Merupakan suatu kebanggaan lah ya, kita bisa bersaing di tingkat internasional. Nah kalau untuk nasional ya harapan kita majukan Gapi bersama lah, naik bersama, maju bersama supaya lebih maju. Gapi Pontianak bikin bangga.